kita sambung lagi kajian kita kitab Muqaddimatut Tasawuf. Terakhir kita baca tentang penjelasan tentang muqaddimah dan hakikat serta natijah tasawuf. Bagaimana permulaan bertasawuf dan sebetulnya apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh orang sufi itu sebenarnya apa? Ketika orang bertasawuf itu sebenarnya dia melakukan apa? Itu hakikatnya maksudnya. Sesuai dengan judul buku ini, Muqaddimatut Tasawuf wa Haqiqatuhu wa Natijatuh. Muqaddimah permulaan orang bertasawuf dan kemudian hakikatnya adalah apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang bertasawuf itu. Ketika dia melakukan itu berarti dia sedang bertasawuf. Itu adalah hakikatnya. Lalu natijahnya, hasilnya, katakanlah outputnya itu apa. Dan itu kemarin sebagai mukaddimahnya secara ringkas diterangkan pada 2 bulan yang lalu, bahwasanya muqaddimah tasawuf itu adalah al-khasyah, khasyatullah, takut kepada Allah. Jika takut kepada Allah, maka mesti dia akan lari menuju kepada Allah, yaitu bertaubah. Oleh karena itu maqamat ruhiyah di dalam tasawuf yang pertama adalah at-taubah. Dan orang yang bertaubah itu adalah orang yang timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya adalah sidqut tawajjuh ilallah. At-tawajjuh ini adalah at-tawajjuhul qalbi. Karena kita tahu bahwa tasawuf itu membahas tentang ruh, bukan tentang aktivitas amal fisik, tetapi amal qalbi, amal ruhani. Maka sidqut tawajjuh, menghadapkan diri kepada Allah adalah jiwanya. Jadi orang yang sedang bertasawuf adalah orang yang sedang membetulkan orientasinya, kiblatnya, tujuannya, hadapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dia berjalan menuju kepada Allah. Natijahnya adalah al-fana fillah. Fana fillah. Fana anhu fihi. Fana anhu fihi. Anhunya dari dirinya. Dia tidak terpengaruh oleh sifat fisiknya, tetapi oleh sifat-sifat mulia dalam rohaninya. Itu sebetulnya terjemahan yang lebih realistik gitu. Kan al-fana anhu billah katanya. Fana atau al-fana an nafsihi billah. Fana dari dirinya dan lebur kepada Allah. Maksudnya adalah kehidupan dia, perilaku dia tidak lagi dengan dominasi nafsu, tetapi lebih dengan sifat-sifat mulia dalam jiwanya, dalam rohaninya. Sebenarnya itu yang terang, jelas apa maksud al-fana anhu an nafsih, atau dengan kata lain al-fana an nafsih wal baqa billah. Artinya sama saja seperti itu, bahwa dia hidup tidak dengan syahwat dan nafsunya, tetapi hidup dengan akhlaknya, sifat-sifat mulia, sifat-sifat rohani. Nah, maka natijahnya adalah itu, fana fillah. Dia hidup dengan rohaninya. Itulah yang dimaksud hidup dengan Allah, di dalam Allah. Dan dijelaskan juga dulu bagaimana untuk mendapatkan rasa takut, yaitu rasa takut itu apabila dia mulai mengenal Allah, dan mulai melakukan apa-apa yang datang dari Allah. Karena
pada saat itu maka disebut murid. Ya, murid itu dari kata iradah, dia muridullah, ingin Allah, bukan ingin apa-apa dari perbuatannya ini, tidak, dia tidak minta balasan apa-apa, dia ingin Allah, maka disebut murid. Ya, murid. Di mana didapatkan rasa takut itu? Di majelis mau'izah, ya, majelis tazkir, majelis zikir. Ya. Nah itu takut. Lalu hakikat perjalanannya apa? Tadi sidqut tawajjuh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk takwa dan istiqomah. Ya, bagaimana takwa ini maksudnya adalah bagaimana dia beramal melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ini kan takwa ini. Ya, di seputar itulah dia sidik, tawajuh kepada Allah. Yang kedua istiqomah. Nah istiqomah baru dia betulkan ibadahnya untuk Allah, istiqomah, ya, lurus, mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Artinya dia membetulkan seluruhnya untuk Allah. Jadi itulah sidik tawajuh itu, ya, artinya tidak keluar dari koridor syariah. Karena takwa itu berarti dia dalam melaksanakan syariah. Ya. Karena takwa adalah beramal, ya, beramal. Takwa itu beramal, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu kan bertakwa. Ya. Beramal, amal kan perlu ilmu syariah. Dia kena amalnya mesti syar'i. Nah, di seputar itulah sidik tawajuh itu. Ya, tidak boleh keluar dari syarak. Nah, yang keduanya tadi istiqamah, dia betulkan untuk Allah. Nah, baru hasilnya adalah kashful ghita, tahaqquqil imdad wal ata, katanya. Tersingkap selama ini ada yang menutupi, yang menghalangi, yang menjadi hijab, baru tersingkap. Ternyata selama ini kita berbuat baik tidak karena Allah, gitu. Nah ini kan karena apa? Karena yang lain-lain itu yang menghijabinya itu tersingkap, karena dia sudah meraih madad ruhani, pertolongan Tuhan kepada jiwa kita ini, yaitu berupa sifat-sifat mulia tadi, akhlak, nur. Dan itulah ringkasnya seperti itu. Maka terakhir kemarin dinyatakan, barang siapa yang menuntut thariqat tasawuf itu tanpa melalui muqaddimah, ya, berada tetap dalam koridor takwa, ya, syariah dan istiqamah, maka seujung kuku pun dia tidak akan memperoleh apa-apa dari tarikatnya itu. Ya. Orang mungkin banyak yang, oh saya sudah 20 tahun, 30 tahun bertarekat, tidak penting. Karena ulama dari dulu mengatakan at-tariqatu liman sadaq la liman sabaq. Tarekat itu untuk orang yang jujur, bukan untuk orang yang udah lama bertarekat. At-tariqatu liman sadaqa la liman sabaqa. Itu udah ulama berkata dari dulu begitu. Ya. Dan itu satu apa ya? Satu sikap yang menunjukkan bahwa dia tidak betul bertarekat ketika dia berbangga, oh saya sudah lama sekali. Ya, apalagi kalau nggak kelihatan natijahnya, ya. Ya, tidak kelihatan natijahnya berarti ketika dia mulai berjalan, mulai berjalannya bukan di jalannya. Gitu. Dia membanggakan lamanya, itu juga udah, ya, udah dia sendiri yang tanpa disadari, katakan dengan bodoh, dia menyatakan bahwa dia sebetulnya tidak bertarikat. Karena dia melihat lamanya, bukan sadaknya, sabaknya, bukan sadaknya. Nah itulah. Nah kemudian ditutup kemarin bahwa menempuh perjalanan itu tidak mudah. Ya, perjalanan itu tidak mudah.
untuk menempuh muqaddimahnya, hakikatnya itu tidak mudah. Nah, baru malam ini kita membaca fayata'ayyanu 'alal muridi an yaqta'a amalahu an tashawufi lil futuhi bil kulliyah wa yukthira al mas'alata. Ini udah ya? Hah? Sudah ya? Ya. Belum. Wa yaj'ala nusba qalbihi talabal istiqamati wa kamalal ubudiyati wa laysa dhalika illa bi tahqiqit taqwa bil wara thumma tashihil istiqamati bil ittiba'i li syara' thumma tajridi bi rabbil himmati 'anil makhluqin wa ta'alluqil qalbi bi rabbil alamin. Dengan penjelasan sebelumnya tadi, maka ya ta'ayyanu, maka nyatalah, teranglah ya, bagi si murid agar memutus keinginannya, harapannya. Dari apa diputus? Dari keinginan untuk putuh. Jadi bukan nyari putuh. Ya, orang bertarekat ada yang nyari isyarat, nyari putuh, nyari itu. Ya. Itu sudah permulaan yang tidak betul. Ya, saya menemukan ada salah pemahaman di sebagian ya, orang ya, yang bertarekat. Kan tarekat itu memang proses tarbiyahnya itu oleh si gurunya itu ya, pendidikan itu dilakukan oleh gurunya bil isyarah, laisat bil ibarah ya, dengan isyarat, bukan dengan ungkapan ucapan. Artinya kalau gamblangnya, tarekat itu tidak mendikte, si guru itu tidak mendikte kamu mesti melakukan A B C D kayak belajar silat gitulah, harus ngikuti step by stepnya, langkah demi langkahnya harus gitu. Ada prosedur yang tidak itu, tidak didikte. Bahkan mereka para mursyidin itu tidak pernah mengungkapkannya dalam kata-kata ya, karena dengan demikian si murid akan termotivasi oleh kata-kata itu dan melakukan pun untuk kata-kata itu. Jangan-jangan dia melakukannya untuk guru, bukan untuk Allah. Itu hanya diterangkan dalam majelis ilmunya misalnya ya, bahwa ibadah itu seperti ini dan ya, masing-masing seolah-olah dibiarkan untuk melakukannya ya. Dalam Hikam Imam Ibn Athaillah itu beliau ada berkata begini, tanawu'u ajnasil a'mal bitanawu'i waridatil ahwal. Itu ya. Kenapa amal itu banyak macamnya ya, tanawu ajnasil a'mal. Kenapa amal itu banyak macamnya? Sebabnya adalah bitanawu'i waridatil ahwal. Karena waridat ya, yang membentuk satu hal itu juga berbeda-beda ya. Nah, ini hikmah, ini pendek sekali kata-katanya, tapi mulai dari kalimat-kalimatnya ini adalah terminologi tasawuf ya. Amal yang di sini maksudnya adalah wirid. Dari mana siaknya ini wirid? Ini ada kata waridatil ahwal, berarti wirid. Karena dalam konteks lain di dalam tasawuf dikatakan kullu wirdin lahu warid. Setiap wirid punya warid. Wirid warid pun istilah. Artinya bahasa istilah. Ya, di luar tasawuf mungkin kata wirid secara bahasa misalnya air yang mengalir
ya, maurid. Ya, warida yaridu wirdan, bahwa waridun wadaka maurudun, maurid gitu. Ya, artinya air yang terus mengalir tidak putus-putus itu wirid. Nah, itu oleh orang sufi diambil kata-kata itu jadi istilah untuk amalan mereka. Wirid adalah amalan dalam bentuk zikir, dalam bentuk fikir, dalam bentuk amal fisik ibadah. Ya, apa saja, sholat, puasa, apa semua. Yang dia susun, yang dia lakukan untuk dirinya sendiri secara kontinu terus-menerus. Tapi plus dilakukan untuk Allah. Itu wirid. Jadi kalau kita lakukan terus-menerus bukan untuk Allah, tidak wirid tuh. Ya. Kalau kita sebut itu wirid, itu tradisi jadinya. Kita dengar kiai dulu begini, kita suka dengarkan istilah-istilah ini diucapkan oleh para ulama ya, oleh mas umat Islam kita. Saya ingat waktu di pondok itu, kiai pondok itu bilang, saya setiap malam Jumat ziarah ke kubur guru saya sudah jadi wirid saya. Makanya ketika memahami istilah-istilah tasawuf, oh ya berarti beberapa istilah untuk amalan-amalan ibadah kita itu banyak pengaruh dari tasawuf di kita. Ya. Oh, itu jadi doa ini udah wirid saya nih. Namun itu rupanya kalau sekarang kita lihat manhaj tasawuf itu wirid sudah maknanya udah tradisi, karena bukan lillah gitu ya. Bukan lillah. Tapi kalau yang lillah maka dia amalannya itu adalah betul-betul sesuai dengan istilah itu wirid. Nah, karena tadi likulli wirdin warid, setiap wirid ada warid. Itu. Jadi kenapa orang sufi menyebut amalannya itu wirid? Amalan itu baik zikir atau ibadah, amal soleh. Kenapa dikatakan wirid? Karena dia ingin menjelaskan manhaj tasawufnya itu. Dia perlu istilah. Jadi amalan yang dilakukan secara kontinu, kan air yang mengalir itu kan tidak putus-putus dan lurus gitu kan, terus menuju ke muaranya itu. Maka dari situ diambil orang yang beramal tidak putus-putus dan untuk Allah, ini namanya wirid. Nah, amal ini nanti ada balasannya, bukan sawab, bukan pahala. Itu udah istilah syar'i umum nasi. Dia bilang warid. Lalu warid pun jadi istilah. Warid adalah ma yaridu ilal qalbi minan nur, ya, minallah. Cahaya yang Allah alirkan ke dalam hati manusia, ke dalam hati hambanya sebagai balasan daripada wirid itu. Maka likulli wirdin warid. Artinya orang tasawuf itu beramal untuk membangun rohaninya. Itulah nur yang masuk, bukan untuk menumpuk-numpuk pahala. Itu. Nah, likil wirdin warid. Maka kata Imam Ibn Atha, tanawwu ajnasil a'mal wirid, maksudnya tanawwu ajnasil aurad, macam-macam. Karena ada orang yang mendapat waridnya dengan puasa, ada orang mendapat waridnya dengan sholat malam, ada orang mendapat waridnya dengan sholat jamaah diwajibkan, ada orang mendapat waridnya karena banyak zikirnya ribu-ribu. Sebetulnya ini bukannya pilihan, ya bukan pilihan, ya. Tetapi bukan ikhtiaran, bukan khiaran, tapi ittiraran, ya. Bukan pilihan, tetapi memang kecenderungan jiwanya begitu. Nggak bisa kita milih-milih saya apa ya, enggak, nanti juga ada kecenderungan itu datang sendiri dari Tuhan, bahwa warid yang kita perlukan berbeda dengan warid yang diperlukan oleh setiap orang, berbeda-beda gitu. Maka kecenderungannya kepada amal berbeda. Maka dalam madrasah tarekat itu seorang guru itu bukan buku panduannya guru itu, tetapi adalah bimbingan Tuhan.
Mereka mengatakannya ilham wal futuh, ya, futuh ala arifin. Artinya bimbingan dari Tuhan. Si guru itu dapat memahami, ya, bahwa murid ini kamu sebaiknya zikir 2000 ya. Kayaknya kamu ini qiyamul lail aja lah. Kayaknya kamu ini gitu. Itu dibagi-bagi sebetulnya bukan atas dasar ngebagi-bagi begitu aja, tetapi bimbingan Tuhan itu adalah kecenderungan jiwanya masing-masing. Gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, orang bertanya dengan 3 pertanyaan, 3 orang yang bertanya, yaitu dengan pertanyaan yang sama, Nabi jawabnya berbeda-beda. Nabi pernah mengatakan kepada seseorang, andaikan kamu kekalkan qiyamul lail kamu, ya, sebaiknya kamu berpuasa. Ya, bahkan Nabi mengatakan ketika ausini ya Rasulullah, Rasulullah memandang, la taghdab. Ya. Lalu sahabat itu mengangguknya, lalu minta lagi, ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ya. Dia minta lagi yang lain, ausini ya Rasulullah, la taghdab. Gitu. Itu sebetulnya sedang membagi keperluan jiwanya, karakternya. Ini namanya wirid. Karena nanti pembangunan rohaninya, ya, dari situ waridnya datang. Gitu. Begitu mereka rupanya manhaj ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun rohani manusia. Nah, karena macam-macam wirid, tanawu ajnasil aurat, litanawu'i auradil ahwal. Karena waridatil ahwal. Karena waridnya memang beda, maka wiridnya juga beda setiap orang. Kenapa beda? Karena warid tadi waridatil ahwal. Kenapa waridatil ahwal? Waridat rohani, yang cahaya yang Allah berikan ke dalam jiwa, katakanlah balasan dari wirid rohani inilah yang membangun ahwalnya, suasana hatinya. Ya. Nah, setiap orang berbeda. Nah, oleh karena itu seorang yang bertarekat, di sini dikatakan, maka nyatalah bagi atas seorang murid agar dia memutus harapannya, amalnya, keinginannya untuk, ya, mendapatkan putuh kuliah. Tidak, bahwa saya ingin putus secara total. Nah, itu tujuan yang menyimpang. Kita ini dalam tasawuf maksudnya, beribadah itu untuk putuh, bukan untuk Allah. Wa yuksiral mas'alata, yang pertama tadi, putuskan keinginan untuk putuh, ya. Ingin kasab, ingin putuh, ingin ngelihat gaib, bukan. Ya. Orang baru bertarekat setahun aja dia udah nyari-nyari, wah gua ngeliat gaib nggak nih? Ya. Akhirnya timbul halusinasi. Ya, untung nggak gila. Ya. Dan banyak juga yang contohnya gila itu. Ya. Akhirnya, ya, itu saya bingung, di mana manhaj tasawuf yang bikin orang gila itu? Di mana? Enggak ketemu saya. Itu bukan mujahadah, itu mukabadah. Ya. Baik. Yang kedua, wa yuksiru al-mas'alata. Ya. Dan hendaklah dia memperbanyak mas'alata. Ya, meminta kepada Allah, mohon kepada Allah, mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Wa yaj'ala nusba qalbi, dan jadikan patokan hatinya talabal istiqamati wa kamalal ubudiyati. Ini saja yang diminta adalah bagaimana, ya, dia istiqomah dan kehambaannya, sifat kehambaannya sempurna. Itu saja. Nah, ini istilah itu. Apa maksudnya sifat kehambaan itu? Ini bukan ibadah, tapi kamalul ubudiyah. Ubudiyah itu lebih kepada kerohanian. Kalau ibadah kan lebih kepada ekspresi fisik, amal, zahir.
Tapi ubudiyah ini adalah sifat kehambaan yang sebenarnya ibadah fisik itu bajunya dari sifat kehambaan ini. Gitu. Kita mungkin melakukan ibadah, mungkin saja sifat ubudiyah nggak ada. Kenapa? Karena ibadahnya ditimbulkan oleh keinginan dunia. Orang kok zikir sampai kuat berpuluh-puluh ribu, rupanya zikir asihan. Lah kan ini bukan ingat Allah ini, tapi ngakunya zikir. Nah inilah orang maghrur. Ya, udah zikir, lu zikir lo, ingat Allah lo, ya Allah. Dia juga kagak ingat Allah, zikirnya zikir asihan. Ya. Iya. Atau zikir supaya bisnisnya maju begitu, silakan, salah. Tapi jangan ngaku dia ahli zikir. Itu aja yang ingin kita betulkan itu. Apalagi terus ngaku saya bertasawuf, wah itu. Ya. Artinya itu tangan-tangan perusak. Ya. Kudusiyatut tasawuf, ya, kemurnian dan kesucian tasawuf. Maka kata beliau di sini, nyata betul murid itu harus pertama memutuskan segala amalnya dari keinginan futuh. Ya. Ini baru bertarekat setahun 2 tahun udah nyari-nyari putuh tuh. Ya. Begitu lagi zikir, atap rumahnya ada bunyi keratak-keratak, datang putuh nih. Ya. Dia sendiri terhalusinasi. Ini ya, udah merinding, wah ini mau jadi wali nih saya rasanya. Nah itu yakta, harus diputuskan. Saya sering mengungkapkannya mah dengan ungkapan yang mudah. Orang bertasawuf itu jangan ingin apa-apa. Kalau ada apa-apa juga bikin tidak ada apa-apa. Ya. Allah wabas, Allah saja. Man wajadallah faqad wajada kulla syai'. Orang yang mendapatkan Allah mendapatkan segalanya. Ya, kekhusyuan, kekhuduan, ya teruslah katakan kasab, karomat, apa semua. Ya. Jangan ingin itunya. Gitu. Walaysa dzalika wa yaj'ala nusba qalbi, jadikan patokan hatinya istiqamah. Istiqamah tadi itu membetulkan ya, motivasinya dan hadap tujuannya istiqamah, lurus, iqamah. Ya. Al istiqamah itu kan talabul iqamah, minta ditegakkan, tidak condong ke sini, tidak condong ke situ, mustaqim. Ya. Yang kedua kamal al ubudiyah, sempurna ubudiyah. Tadi saya berhenti di ubudiyah. Kenapa dengan kata-kata ubudiyah bukan kamalul ibadah? Kamalul ibadah itu ya dibahas oleh syariat, rukunya mesti begini, sedekahnya mesti, itu kan kamal ibadah. Tapi kamalul ubudiyah kesempurnaan sifat kehambaan. Dan tidaklah sifat kehambaan itu sempurna melainkan dengan sifat-sifat akhlak mulia yang Allah berikan. Allah setiap memberikan akhlak kepada ruhani kita, ya, berapa persen dia berikan, berarti sifat ubudiyah ya, segitu sempurna, berarti sempurna ubudiyahnya, kehambaannya. Orang diberikan akhlak makin hilang dirinya, seperti yang pernah kita terangkan. Orang diberikan yang lain makin kelihatan dirinya, tapi kalau dikasih akhlak makin hilang dirinya. Itu fana. Yang ada rasa besar adalah Allah. Nah, rasa itu zauq merasakan kebesaran Allah itu dengan sifat kesempurnaan rohani itu dinamakan ubudiyah. Tidaklah rububiyah Allah itu nampak agung melainkan apabila sifat ubudiyah itu sempurna. Makanya ungkapan mereka begini, ya, kun abdan li akun robban lak, katanya. Jadilah engkau hambaku total, aku akan menjadi Tuhanmu total. Artinya dia akan ditanggulangi oleh sifat-sifat rohaninya yang Allah berikan ke dalam dirinya, dan itulah Allah yang menanganinya.
Jadi tidak terganggu lagi dengan hijab-hijab fisik, akal, emosi, nafsu, dan faktor luar orang, dunia, harta, dan lain sebagainya. Tidak. Ya, motifnya dan tujuannya Allah, dan itulah ruhani namanya. Itulah makna kamalul ubudiyah. Maka yang dijadikan patokan hati itu, jangan kasar, putuh, atau aneh, ya, kacau dah ada semua itu ya. Walaysa dzalika, dan ini tidak dapat terjadi istiqomah dan takwa ini terutama kamalul ubudiyah illa bitahqiqit taqwa bil wara, melainkan kita dapat meraih takwa tapi meraihnya dengan wara. Seolah-olah takwa itu dijaga oleh wara. Ya kan, takwa itu salah satu poin-poin penting yang ingin diraih oleh orang yang sedang bertarikat. Namun takwa ini tidak dapat dijaga melainkan dengan wara. Ya. Bitahqiqit taqwa bil wara. Meraih takwa dengan wara baru mendapat kamal ubudiyah itu. Ya. Amal ubudiyah dengan meraih takwa, tapi menjaganya takwa itu dengan wara. Ya. Kita tahu makna wara secara umum, menghindari hal-hal yang syubhat. Bukan hanya dalam urusan makanan, tetapi juga ucapan, pikiran, ya, dan kehidupannya dalam sehari-hari waktu. Kalau waktu, tidak ada waktu yang diisi melainkan untuk ingat kepada Allah, itu wara. Kalau ucapan, tidak ada yang diucapkan melainkan terukur kebenarannya, ya, secara syarak dan mengandung kebaikan. Tidak banyak ngomong, nggak ada artinya, ngaco, itu juga tidak wara. Orang kan ngomong apa aja kan nggak wara berarti. Ya. Itu diperhatikan. Bahkan tidur pun jika kebanyakan tidak wara. Makan kebanyakan tidak wara. Jadi rupanya dengan wara itulah takwa terpelihara. Seolah-olah wara itu pagernya takwa. Jadi kalau kita ingin memelihara pohonnya, pagernya aja ya, dikokohkan, maka terpelihara. Kalau nggak ada pagernya, kita mau pelihara nggak bisa. Mesti kita tidak dapat mengontrol dengan baik. Kalau kita ngontrol pagernya, berarti yang dipagerinya terkontrol. Ya, secara logikanya begitu. Kemudian apalagi tashih al-istiqamah. Ya, tadi kan ada kamalul ubudiyah dengan meraih takwa, tapi takwa ini mesti dengan wara. Nah, kemudian kalau istiqamah, tashih, betulkan istiqamahnya dengan apa? Bil ittiba lisyar, dengan mengikuti syariat. Mengikuti syariat itu ada dua. Ya, mengikuti syariat ini kan mengikuti Nabi. Jika ittiba itu sudah ke Nabi. Ya. Mengikuti syariat, mengikuti Nabi ada dua. Ya, ada ulama sufi yang memberikan istilah jali dan khafi. Mengikutinya dengan mengikut yang nyata, jali yaitu sunnah, melakukan sunnah-sunnahnya, dan kemudian khafi adalah akhlak, ya, mulianya. Atau kalau yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dikutip oleh beliau juga Sidi Ahmad Zarruq dalam sebuah kitab beliau Usulut Thariqah. Ya. Imam Ahmad Zarruq ini menulis Usulut Thariqah. Ya. Katakanlah kurikulum dasar gitu, katakan. Tarikat itu apa? Dan beliau bukan dari mana mengutipnya, dari Imam Ibn Hajar. Karena Imam Ibn Hajar itu Syazili. Ya. Beliau menulis Usulut Thariqah. Yaitu dengan istilah ittiba itu at-tahaffuz wa takhalluq. Tahaffuz ini menjaga sunnah-sunnahnya, takhalluq ini adalah berakhlak Nabi, menjaga sunnah Nabi dan berakhlak Nabi, ini istiqomah. Ya. Sunnah Nabi kita kan menganggapnya
masuk WC dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, itu kan pelajaran TK. Kata kita nih. Sehingga kalau kita mau udah nggak TK, udah nggak ngatur, ya, mau kanan kiri, masuk masjid kanan kiri, itu tradisi yang buruk sekali di kita tuh. Ya. Sehingga itu padahal ajaran itu ditanam sejak kecil, rupanya nggak tumbuh tanaman itu. Itu mau ajaran TK. Ya. Bagaimana masuk masjid, bagaimana keluar masjid, bagaimana memakai sendal, bagaimana ya keluarnya, bagaimana memakai baju, bagaimana. Ya. Dan orang sufi itu mereka lebih menjaga itu daripada fuqaha sebenarnya. Ya. Justru di kita orang sufi, nah, saya sering bertanya, kenapa orang sufi jadi cuek dengan ya, karena dia merasa di ahli hakikat itu kulit. Itu juga satu musibah besar. Karena manhajnya dari awal nggak begitu. Coba Abi Yazid al-Bistami, Abi Yazid al-Bistami yang mengatakan apa? Subhani ma'a'zamu sya'ni. Kurang bagaimana hakikatnya tuh. Dia mengaku Subhani, bukan subhanallah. Maha suci aku, alangkah agungnya aku. Artinya beliau itu bukan orang kulit, itu orang hakikat betul. Tetapi adabnya tinggi. Satu ketika dia mendengar bahwa ada di satu tempat seorang yang yushtahar bil wilayah, bil karomah. Ada orang dikenal wali dan karomat. Maka dia dengan murid-muridnya, yuk ya, kita ambil berkah ke sana. Pergi dia. Sampai sana tuh adab dia nggak ngedatengin rumah guru, dia tunggu di masjid. Lama ada tunggu di masjid. Ya, muridnya ngikutin, kenapa nggak kita datang aja langsung? Ya, cuman nggak berani bertanya juga muridnya, nungguin. Nah, tiba-tiba muridnya mengatakan, ya Syekh, ya, datang Syekh, bulan itu. Terus beliau berdiri. Rupanya kiblat ke arah sana, rumah beliau di sini, dan dia menuju. Ya, ini masjid di sini. Dia menuju masjid dan Imam Abi Yazid berdiri dan orang semua berdiri. Tiba-tiba orang yang dikenal karomat itu meludah ke arah kiblat. Terus Imam Abi Yazid merah mukanya dan keluar dari masjid dari samping dan pulang. Muridnya ngejar, loh kita udah jauh-jauh datang sini, udah ada orangnya, kenapa ditinggal pergi? Tidak dijawab sampai tempat. Kenapa? Lah, bagaimana dia beradab kepada Allah, tidak beradab kepada syariahnya? Kenapa dia meludah ke kiblat? Ya. Kami diajarkan jika menghadap kiblat, belonjor saja itu ada haibah, ada azamah. Saya sering kalau umrah tuh orang duduk di habis sembahyang duduk di Ka'bah, kakinya dilonjorin. Saya benerin, Pak, itu Ka'bah. Ya. Dikirain saya orang tasadud kali. Ya. Ya, malah dilonjorin semua. Dianggap tidak. Istiqomah ini tidak akan betul-betul Allah itu ingin, Allah itu nggak bisa terpelihara jika tidak pagernya juga itu. Ya. Yang kita betulkan bukan belonjornya, tapi hati ini agar tawajuh ke Allah. Itu yang kita jaga. Ya. Itulah al-istiqamah bil itu. Ya. Ini orang seperti cuek bebek. Wah, ini ada salah, ada kesalahan. Ya. Ini kan pembangunannya kan seperti ini. Maka natijahnya juga itu akan jadi karakter semua. Kemudian summa tajridi bi rab'il himmati 'anil makhluqin. Kemudian tajrid, memurnikan ibadah itu untuk Allah, bukan untuk makhluk. Ya, dia lucuti semua itu keinginan, kecenderungan ibadah untuk selain Allah. Tajrid. Dengan apa? Untuk tajrid itu dengan apa? Untuk memelihara tajrid bi rab'il himmah, dengan meninggikan semangat. Semangat dari apa yang ditinggikan? Dari makhluk. Jangan ibadah ini untuk makhluk, rendah. Surga itu makhluk.
Bahkan orang sufi menyatakan manusia itu lebih mulia dari surga. Wong surga itu diciptakan untuk kita. Mana ada sesuatu yang diciptakan untuk kita lebih mulia dari kita secara akal. Kalau tidak ada kita ini nggak dibikin di surga. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Jadi selalu agar kita tajrid itu selalu yang kita betulkan himmah. Makanya di dalam tasawuf ada istilah al-himmatul aliyah. Jika aktivitas hidup ibadah untuk Allah itulah semangat tinggi. Tapi jika untuk selain Allah karena motifnya rendah, itu juga semangatnya dinamakan rendah. Ya. Misalnya ada anak muda remaja masjid ngadain qiyamul lail. Ya. Mungkin putra putri lah, semangat sekali tuh. Dia rapat, nanti malam kita qiyamul lail. Ya, jam berapa kita mulai itu? Kata pimpinannya subuh kan 4:30, ya jam 4 dah. Ibadah itu jangan sebentar dong, mesti lama. Jam 3 kita mulai sholat. Wah, semangat tuh kan, ini himmah tuh. Rupanya begitu malam-malam sholat, ceweknya nggak datang, terus dia nggak sholat. Ya, karena himmahnya daniyah, itu dunia. Kalau nggak, Anda zikir semangat itu kenapa? Zikir itu ingat Allah, tidak ada yang ingat Allah kecuali ruh. Kenapa semangat? Mesti ada maslahat daniyah. Itu konsumsi nafsu. Ya, itu mesti dikoreksi. Pak, kita duduk malam itu, malam bangun ngadep, hampa kalau rohani tidak hidup. Ngapain gua ya? Ngapain? Sedangkan lihat para aulia apa yang dilakukan. Sidna Umar bin Khattab mengatakan, di dunia ini kalau tidak ada separuh akhir malam, aku tidak betah di dunia ini. Kita justru nggak betah tuh, cuman sedikit malam terakhir itu. Itu yang nggak betah kita itu, melenggut. Kalau nggak ada ini, dia bilang nggak indah. Itu ruh, kehidupan ruhiyah. Karena ada dua kehidupan, nafsiyah, nafsu dan ruhiyah. Jika sesuatu yang dia lakukan kelihatan ibadah, ya, tetapi untuk nafsu, tetap semangat, tapi untuk nafsu. Sebagaimana mereka ahli ruh, ya, nggak semangat kalau itu hanya untuk nafsu, nggak ada Allahnya, katakan nggak ada untuk konsumsi rohaninya tidak ada. Ya. Dia juga nggak semangat. Begitu juga ini tidak semangat. Seperti yang dikatakan dalam hikam Imam Imam Al-Haddad, ya, la yablugh, ya, haqiqatal iman, kata beliau. La yablughul abd haqiqatal iman. Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman kecuali dia merasakan lezatnya ibadah seperti ahli maksiat merasakan lezatnya maksiat. Artinya maksiat dalam konteks tasawuf, jika dia melakukan ibadah untuk nafsu itu maksiat, bahkan syirik. Ya. Karena tasawuf adalah yang dia betulkan pertama adalah iman, akidah untuk Allah. Karena inilah yang akan membangun amal yang murni, yang luhur sempurna. Jadi tasawuf tidak membahas apa-apa bagaimana memindahkan iman, ya, hanya ideologi pikiran, tetapi menjadi, ya, karakter sifat rohani batin. Itu kerja tasawuf itu seperti itu. Nah, maka tajrid ini dapat dilakukan biraf'il himmati, dengan mengangkat himmahnya dari makhluk, himmahnya untuk Allah. Wa ta'alluqil qalbi, ini penjelasan daripada tajrid juga, dan dan ketergantungan hatinya kepada Rabbil Alamin. Ya, ini yang seharusnya jadi patokan hati seorang salik, ya, seorang yang bertarikat, tidak yang lain-lain.
Kemudian wala yatimmu dzalik. Nah, makanya ini tidak dapat terbentuk, tidak dapat terjadi. Wala yatimmu dzalik, kalau makna asalnya yatimmu dzalik, kalau kita terjemahkan ke kita, ini dan itu tidak jadi. Yatim itu bukan makna sempurna, sempurna kamil. Kamalan. Ya. Tamma yatimmu itu jadi. Makanya orang Arab kalau habis ngebangun sesuatu masjid misalnya, begitu udah jadi, tammal bina. Ketika orang nulis kitab geri akhiri, tamma bihamdillah, udah jadi dah. Ya, sudah jadi. Ya. Wala yatimmu dzalik, tidak jadi tuh. Istiqomah dan kamal ubudiyah. Ya, dan upaya-upaya tadi itu. Illa bisuhbati syaikhin nasihin au akhin salihin tarji'u ilaihi. Ya. Kecuali dengan suhbah, bersahabat, berkudwah, meneladani seorang syekh, ya, sebagai penasihat. Ya, memang tugas pimpinan tarekat yang disebut syekh, tugasnya menasihati, yuwajjih, muwajjih, pengarah, mursyid, irsyad, membimbing. Itu tugasnya. Rasyid, yakni mursyid, nasih itu. Ya. Atau kalau tidak dijadikan syekh, jadikan akh soleh. Akh ini saudara, kalau kita artikan kita kawan. Gitu. Karena ada orang yang mungkin tidak mau jadikan syekh karena ada adab yang tinggi, jadikan aja kawan. Orangnya sama. Maka kalau kita baca sejarah ulama dulu, tidak ada satu ulama pun yang tidak bersentuhan, berinteraksi dengan orang sufi. Mereka para mursyidin. Kalau tidak dijadikan mursyidnya, maka dijadikan akhnya. Paling tidak dia tabarruk di majelisnya. Untuk mendapatkan khibrah ruhiyahnya itu. Pengalaman ruhiyahnya itu. Karena mereka mempunyai pengalaman dalam mengamalkan Islam dan memurnikan amalan itu. Mereka mempunyai pengalaman yang panjang dan besar. Ya, contoh Imam Ibn Athaillah kan, dulunya dia tidak suka tasawuf. Ya, Imam Ibn Athaillah itu tidak suka tasawuf dan sering mengkritiknya. Tiba-tiba dia berpikir, kenapa saya mengkritik dari jauh? Kenapa enggak saya oncok aja orangnya? Terus saya kritisi. Maka dia pergilah. Di zamannya yang diantara yang besar adalah Sidi Abul Abbas Al-Mursi, khalifah dari Syekh Abdul Hasan Syazili. Dia datang. Ya, namanya orang cuman mau nyari kesalahannya doang, duduknya juga di paling belakang ngajinya tuh. Ya, duduk. Nah, begitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dia memberikan taujihah irsyadat di majelisnya, itu dia betul-betul ya tasamma, dia betul-betul dia dengarkan betul, ya, terkejut sampai akhir, ya, nggak ada yang salah. Yang paling mengagumkan dia, Imam Abul Abbas itu tidak mengucapkan sepotong ayat Al-Quran pun, atau menyebut hadis satu pun tidak. Semuanya diubah menjadi nasihat, hikmah. Nah, maka Imam Ibn Athah yang punya hafalan Quran, yang punya hafalan hadis, ya, yang memahaminya, dan ilmu yang ada dalam jiwanya itu, akalnya itulah dijadikan alat untuk mengecek kebenaran ucapan itu. Ya. Kan orang sekarang mengkritik mana dalilnya, ente nggak tahu berarti ya, ngaji dulu. Ya, kalau mau ngecek benar atau salah, ya, karena kalau dikasih tahu dalil juga nggak paham. Ya. Semua para pengkritik orang sufi dari kalangan ulama nggak nanya dalilnya apa ucapan ente. Ente kok nggak ngomong Quran, nggak ngomong hadis? Kan mutiara. Lah dia kan yang punya Al-Quran dan hadis dan memahaminya. Jadikan alat pendetektor, ya. Itu loh, nggak ada yang keliru. Maka minggu berikutnya makin ke tengah Imam Ibn Athaillah.
itu hatinya udah makin tertawan. Kali ketiga udah paling depan duduknya. Ya. Dalam hatinya mengatakan wallahi, dia tidak mengatakan satu ayat pun. Wallahi, dia tidak mengatakan menyebut satu hadis pun. Wallahi, ucapannya tidak ada yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Wallahi, pemahaman saya makin luas, makin dalam mendengar kata-katanya terhadap Al-Quran dan hadis. Wallahi, saya tidak akan tinggalkan majelis ini. Wallahi, saya akan masuk ke dalam madrasahnya. Nah, beliau lah jadi murid utamanya Sidi Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, artinya semua ulama mesti berhubungan dengan orang sufi. Apakah terus menjadikan syekhnya atau menjadikan sebagai sahabat, teman saja. Karena kita ada sahabat itu, suhbah itu sahabat kan maknanya. Padahal suhbah dalam di zaman Nabi kan kenapa dinamakan sahabah? Karena orang yang hidup bersama Nabi berarti ya, dia bersuhbah. Ya, meneladani Nabi, melihat saja itu sahabat. Nah, maka melainkan dengan suhbah kepada syekh, artinya suhbahnya jadikan dia sebagai syekh, atau suhbah dia dijadikan dia sebagai sebagai kawan soleh. Tarji'u ilaihi, yang menjadi marajeknya, ya, yang dia jadikan marjek kepadanya tuh. Bima tubqi wa tadhar, dalam perkara apapun. Li'annal insana mubtala binafsi. Karena manusia itu diujinya dengan apa sebetulnya? Pertama kali ujian yang dia hadapi adalah dirinya sendiri, yaitu sifat dalam nafsunya. Wa bihawa, ya, dan dengan hawanya itu. Qad kuhir, ya, yang telah qad kuhir, ditundukkan. Ya. Artinya orang memang diuji dengan mesti tunduk kepada hawa nafsu. Ujiannya itu, dia mesti tunduk kepada hawa nafsu. Wala yumkinuhu insafuhu. Nah, ini tidak dapat disadari. Minha, daripada ya, ujian hawa nafsu tadi itu, bi mujarradi nadharihi fi umumi awqatihi, sekedar merenung dalam seluruh hidupnya. Ya, tidak ini nafsu ini tidak bisa melalui nazar, melalui renungan, melalui memikirkan, melalui tidak dapat disadari. Ya, nazar ini juga boleh pengalaman. Orang yang hidupnya lama, berumur, kan udah banyak makan asam, garam, pahit, manis kehidupan, dan dia udah tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang jatuh, mana yang tidak, mana yang bengkok, mana yang lurus, udah dia lewati. Tetap tidak dapat menyadari akan nafsunya. Tidak, ketika nafsu datang tetap aja kacau lagi, lupa lagi, enggak ada. Ya. Mesti dengan melawan hawa nafsu dan kalah hawa nafsunya baru selesai, berapapun umurnya. Ya, tidak perlu tua, bahkan makin tua makin jadi, malah ya, tua-tua keladi, ya, makin tua makin jadi, makin kacau. Ya, tidak. Mesti dengan Allah, maksudnya dengan Allah, dengan bantuan Allah, inayah Allah, yaitu roh sifat-sifat rohani itu. Illa bihakimin, melainkan dengan hakim. Ya, artinya hakim ini bukan sekedar merenung-renung dalam seluruh hidupnya, tetapi ada hakim, ada satu pemutus, ya, ada satu yang menjadi pemutus perkara, ya, pemimpin, penguasa, tanqadu ilahi, yang dia tunduk kepadanya, bima hiya bihi bi jami'i saatihi, pada apa yang terjadi pada nafsunya itu dalam seluruh saatnya, waktunya. Ya, artinya ada patokan yang dia jadikan sebagai secara objektif yang dapat menilai dia. Jangan menilai diri sendiri, nggak bisa. Ya. Kan ada orang ambil tarekat kemudian pergi ke bukit, ke gunung, zikir
Nah, ini namanya dia sedang membangun dirinya jadi wali sendiri. Itu makanya timbul halusinasi, jadi gila. Nah, nanti ngomongnya macam-macam, ketemu Nabi Khidir, ya, berjumpa para wali setiap malam minggu. Saya herannya kenapa seragam, ya, dengan bahasa yang berbeda-beda, ya, tetapi kejadiannya itu sama. Ya, karena nafsu itu tunggal. Ya, tubuhnya bangsa manapun tetap bunyinya, baunya, warnanya sama, nafsu. Ya. Dan itulah nafsu. Ya. Mubtala binafsih, diuji oleh Allah dengan nafsunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan razzaqahu jalisan salihah, in nasiya dzakkarah wa in dzakara a'ana." Ketika Allah menginginkan seorang hamba menjadi baik, maka Allah berikan dia teman yang soleh. Jika dia lupa, diingatkan. Kalau dia selalu ingat, maka ditolong untuk, ya, betul-betul terus-menerus menjadi ingat. Ya. Meskipun hadis itu adalah makna, ya, karena hadis yang dalam lafalnya adalah idza aradahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazir sidqin, katanya. Ya, sama saja kan, logikanya itu sama. Ya, orang yang dikehendaki baik, temannya baik. Gitu. Qala asy-syaikhu Abu Abdullah Al-Bullali fi kitab Taubati min ikhtisar al-Ihya ma nassuh. Syekh Abu Abdullah Al-Bullali ini berkata dalam kitabnya, nama kitabnya adalah At-Taubah, ringkasan daripada Ihya. Ya, yang teksnya adalah wala budda min suhbati kamilin tafna an muradika li muradihi abadan fanaqib anhu fa innahu ma khala qutrun an mislihi wa billahi la ta'ish biduni fasalamatuka ma'a ghairihi aziza. Ya, kata beliau, mesti bersahabat dengan orang yang sempurna. Sempurna itu rohaninya, ya. Ya, kita sering apabila orang dengar sempurna terus sinis. Emang ada orang sempurna? Kan sempurna cuma Allah doang. Ya. Padahal yang kata sempurna ini adalah satu istilah di dalam tasawuf. Makanya kita sering dengar, mesti cari mursyid kamil gitu. Itu satu terminologi dalam tasawuf. Wali kamil, mursyid kamil, jiwa yang kamil, ya, syekh yang kamil. Yang sempurna adalah orang yang telah memiliki, ya, seluruh sifat-sifat mulia akhlaknya itu dalam jiwanya. Itu namanya sempurna. Tafna an muradika li muradi, yang kamu leburkan keinginan kamu kepada keinginannya. Ya. Itu sebab murid. Ya, sejak itu disebut murid. Murid itu istilah baru dan itu terminologi dalam tasawuf. Ya. Di luar tasawuf, dalam kitab fikih sepanjang sejarah penuntutnya, pelajarnya tidak disebut murid. Ini dalam tasawuf. Ya, secara umum biasanya disebut talib, penuntut. Ya. Tapi kenapa orang sufi punya istilah sendiri, murid? Karena ada terminologi sendiri dari kata irodah. Ya. Nanti ada artinya dalam dari waktu ke waktu kita terangkan istilah-istilah yang digunakan dalam tasawuf. Kenapa murid, irodah? Ada apa dengan irodah di dalam tasawuf itu? Seolah-olah, maka ada orang, ya, orang akademis melihat murid irodah, dan terus diilustrasikan, dia gambarkan dalam pikirannya, berarti orang sufi itu mengembangkan kemauan, terus kemana-mana, ya.
Dia tidak menyadari bahwa asas pemahamannya adalah materialistik, gitu ya, bukan rohanianistik, gitu, tapi ya madiyah. Ya, paling tidak artinya logik akal. Gitu. Sedangkan tasawuf sama sekali tidak bicara tentang perkara yang bersifat fisik, atau metafisik sekalipun tidak, tapi berbicara tentang asrar, sir, dan azwaq, ruhani. Yang kamu leburkan, ya, yang kamu lebur murad kamu itu, tujuan kamu itu kepada tujuan dia. Karena tidaklah seorang mursyid melainkan hidupnya kepada Allah. Maka ikuti kecenderungan dia, karena kita akan terikut ya, kepada tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita lihat pergaulan dimanapun mesti ada target-target yang bersifat materi. Ada target-target itu. Meskipun kelihatannya dakwah, agama, ibadah, ada. Ketika kita bersama mereka orang sufi tidak ada target. Makanya banyak orang mengikuti pertamanya tasawuf, kemudian berguguran. Kenapa? Karena mungkin dia tidak memahami kenapa kamu masuk ke situ. Ya. Dan tidak ada iurannya. Ya. Saya kaget waktu awal-awal dulu. Jadi Cirebon ya. Tiba-tiba banyak orang yang mengambil bayat. Saya punya husnuzan. Ya, saya fakir memenuhi. Nah, setelah itu setelah bayat, kemudian ada yang datang. Ini Syekh, uang apa? Uang bayat. Loh, bayat ada uangnya? Ya. Enggak, saya batalin bayat saya kalau ya. Loh, di tradisinya kami di sini, saya bukan tarekat tradisi. Iurannya berapa? Alamak, sekolah, pesantren ada iuran. Ya. Mereka adalah khadim. Ya. Mereka adalah khadim. Para pembimbing itu adalah khadimnya Allah. Dia ingin Allah semua kehidupannya, tidak ingin dibayar. Ya. Maka akhirnya mungkin kecenderungannya materi itu ya dia akan berguguran di tengah jalan. Ya, wah ini suram nih masa depan nih kan. Ya. Itulah tafna an muradika li muradi. Fanaqib ya anhu, maka carilah dia, telitilah dia. Ya. Fa innahu ma khala qutrun, tidak ada satu daerah pun, qutrun itu satu wilayah ya, satu qatar ya, kosong dari orang seperti itu. Nah, kita ini sering mendengar ucapan, oh sekarang kayaknya udah nggak ada wali dah. Tanya, kenapa? Karena dunia sudah hancur. Alamak. Jadi Tuhan kalah, menjadi lemah untuk menciptakan orang dia, katakan orang dia. Kenapa? Karena suasananya ini ya, melemahkan keinginan dan kemampuan Allah untuk menciptakan orang dia, orang Allah. Ini yang kita ragukan akidahnya. Yang ada begini, dulu di kampung ini ada, kemudian orang kampungnya tidak bersyukur, orang setempat situnya, dan tidak mengambilnya. Setelah nggak ada, hilang, pindah ke tempat lain. Makanya ma khala qutrun an misli. Ya, tidak ada satu daerah pun yang kosong dari orang seperti itu. Wabillahi, kata beliau, demi Allah, la ta'ish biduni, kamu jangan hidup tanpa orang seperti dia. Fasalamatuka, keselamatanmu ya, artinya apa? Dari kemurnian hidup dan ibadah untuk Allah, ini nggak selamat ma'a ghairih, kepada selain dia.
Ya. Keselamatannya kepada yang lain maksudnya azizah, susah, sulit. Ya, aziz, ya, susah. Ya. Tidak, keselamatan bersama yang lain itu azizah, susah, sulit. Ya, dapat keselamatan. Summa qala fa'aduun arrafaka aiban anfa min akhin mudahin. Musuh yang mengenalkanmu aib itu lebih berguna daripada teman yang nifak, yang suka muji-muji. Saya betul-betul kan, saya walah betul lah ente kan, ini nifak, mudahin. Mudahin asalnya dihin, berminyak-minyak, memoles-moleskan diri, artinya itu dijadikan ya majaz ya, untuk orang yang nifak. Mendingan musuh yang memperkenalkan, yang menunjukkan aib. Makanya sering ulama akan menasihati kita bahwa apa yang dikatakan musuh, kamu tuh jangan menolaknya, karena yang dikatakannya jujur, karena musuh itu kan nyari kesalahan kita. Kalau dapat dikatakan nama kita memang asli itu ada, tapi karena kita udah bermusuhan, satu, kedua untuk melihat dirinya salah kan susah, marah besar. Padahal marahnya saja itu sudah menunjukkan sifat yang ya, dilihat oleh musuh itu. Maka untuk menyadari aib sendiri dari musuh susah. Makanya Imam Al-Ghazali itu mempunyai pilihan 4. Kalau kamu ingin memperbaiki diri kamu dan melihat uyub kamu, dengarlah nasihat musuh, katanya. Kalau tidak mampu, kalau begitu bergaulah dengan semua orang dan kamu perhatikan sifat-sifat buruk mereka, berbeda-beda tuh ya, dan banyak sifat itu ada pada kamu semua. Maka jika ada perbuatan yang kelihatannya sama dengan sifat buruk yang kamu nilai, hentikan ya. Tapi nggak mungkin insaf, tidak dapat menyadari itu. Ya. Orang ngehina kita aja, kita tahu itu sifat buruk, ya, kita lebih hebat lagi dari dia ya. Gak bisa untuk menginsafi diri. Oh, kalau tidak bisa, cari teman yang kamu anggap lebih baik ya, jadikan teman, jadikan saudara, dan dengarkan kata-katanya kalau menasihati. Tapi terkadang sama teman kita suka marah ya, lalu siapa sih seumuran bang, udah tua teman sih lo kan gitu. Udah jangan urusin aja diri sendiri jadi ngurusin orang. Nah itu kacau dah tuh. Itu. Maka yang keempat, syaikh ya, yurshiduka ya, carilah orang yang kamu berbaik sangka kepadanya, ilmunya, amalnya, kedekatannya kepada Allah. Kalau tidak, memang engkau hanya mendengar iblis saja. Coba pilihan apa lagi? Memang masalahnya berat berarti orang ini sudah kan. Ya, ini enggak. Yang terakhir enggak. Udah, siapa yang mau didengar kalau begitu? Itulah hawa nafsu, itulah orang mubtala. Ya. Makanya zaman sahabat dan terus itu jadi tradisi di Arab tuh. Orang berantem aja. Ya. Atau orang berbeda pendapat. Rupanya menurut agama salah. Diucapkan ayat Al-Quran saja, qala Allah Ta'ala fil Quran, langsung di cancel itu pendapatnya. Shadaqallahul azim, hilang terus dia tanazul, apa namanya ya, langsung turun, langsung terima gitu. Atau tidak ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla, ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya, pendapat dia dan pendapat yang lain pun salah ya, dan berbeda dengan pendapat dia, keterima bulat-bulat. Atau nasihat daripada seorang ulama ini gitu, terus dia cancel ya. Jangankan begitu, orang dulu berantem aja cukup memperingatkannya sallu ala nabi, berhenti langsung ya. Iya, orang di Arab itu berhenti dulu. Kalau sekarang tuh, saya selama di Mesir saya perhatikan fenomena itu tuh, bener masih ada tradisi itu.
ribut, berantem, lalu ada temannya sallu ala nabi, berhenti Pak, udah saling jotos, berhenti, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cuman maju lagi terus habis itu. Kata saya, wah masih ada tradisi begitu, habis selawat maju lagi ya. Jadi banyak rupanya agama itu hanya tradisi, tanpa disadari dia mengaku paling Islam, mengaku dekat padahal jauh, mengaku diterima padahal ditolak oleh Allah. Itu sebabnya dalam makna mujahadah orang tasawuf ada makna yang keempat, qat'u al-ma'lufati an-nubsaniyah. Potong apa yang dianggap biasa, nyaman, enak menurut nafsu, meskipun itu ibadah. Tapi setiap ibadah itu mesti baru, bukan ibadah yang kemarin. Jangan sampai jadi kebiasaan ya, rasanya sahdu dan barulah ya. Karena kalau udah lama jadi timbul begini, ngelihat ada orang anak muda mulai khusyuk, oh ini Islam baru dah, namanya orang baru semangat begini nih. Kalau gue makan udah senior, jadi udah sembahyangnya kesiangan mulu. Lah kan begitu pemahaman tradisi itu. Ini Islam baru ini. Ya. Jadi Islam itu kenangan rupanya. Orang bicara qiyamul lail bla bla. Ya, lama baru banget. Udah 30 tahun yang lalu udah qiyamul lail, sekarang ora. Lah agama kenangan, dan ini bahayanya tuh. Itu juga satu mujahadah tuh. Maka dalam mujahadah itu ada makna untuk memelihara agar agama itu tidak berubah menjadi tradisi. Itu juga bagian dari mujahadah. Ini kita udah kayak kedebong kanyut di kali aja, nyelonong aja udah. Artinya tanpa ruh ya, dalam melakukan kebaikan ada nggak ada ruh. Ya kalau air kedebong, tahu kan kedebong kanyut di air, ya mana aja mentok sini mentok, ya dibawa kecenderungan berbagai hawa nafsu dunia dan. Ya, tapi rasanya ibadah, rasanya wali bahkan rasanya wali dia tuh, bahkan dia setara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Ya, itu magrur. Ya. Pak, apa yang saya ucapkan ini semuanya ada di kitab itu, dan saya mendengar min afwahil ulama, dari mulut mereka dan dari tulisan mereka. Ya. Wa kanu radhiyallahu anhum yuhibbuna man yunabbihuhum ala uyubihim. Dan dulu para sahabat, para sahabat suka kepada orang yang memperingatkan mereka atas aib-aibnya. Karena Sayyidina Umar ketika diangkat menjadi khalifah, beliau mengatakan, jika apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan syariah, maka luruskanlah. Tapi jika apa yang aku katakan sesuai dengan syariat, maka taatilah. Tiba-tiba ada di belakang orang tua kurus, ya, nyoren golok terus, ya udah tua, ya ngangkat goloknya udah keberatan, pakai ngomong begini, ya. Wahai Umar, jika engkau memimpin dan salah dan menyalahi, artinya keluar dari agama, aku akan luruskan dengan pedang ini. Ya. Belum udah tua megang pedang juga sambil begini ngomong, akan aku luruskan dengan pedang ini. Apa kata Sayyidina Umar? Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, ada orang yang akan meluruskan Umar dengan pedangnya. Ya. Kalau sekarang presiden begitu masuk penjara itu. Ya. Artinya suka kepada orang man yunabbihu. Dan itu perlu istidad, ya. Ruhiyah, perlu kesiapan rohani yang cukup untuk menerima teguran orang itu. Itu sebab dalam agama hatta ya, si penegurnya pun oleh agama itu disuruh berhati-hati itu. Ya, karena yang dihadapinya nafsu. Ya, nggak boleh asal plak, tidak boleh.
Ya. Namun dari sisi orang yang menerima nasihatnya pun mesti menyadari bahwa setiap orang mempunyai perkara itu, masalah itu. Qultu, maka aku berkata, kata Sidi Ahmad Zarruq, faqauluhu, ya, perkataan tadi Syekh Abu Abdullah Al-Bullali, suhbatu kamilin, bersahabat dengan orang yang sempurna itu, yuridu, maksudnya sawa'an dakhala ma'ahu alal ukhuwah, sama saja, ya, apakah apa baik dia masuk bersamanya sebagai persaudaraan, tadi dalam bahasa kita pertemanan, persahabatan, au alal masyakhah, atau apa namanya, masuknya bersama mereka sebagai syaikh, artinya dijadikan guru. Orang yang kamil itu kalau kamu tidak mampu jadikan guru, jadikan sahabat. Ya. Iza ta'ahhala lil ifadah, jika yang kamil itu memang punya ta'ahal, ya, punya keahlian, kecakapan, ya, mempunyai kapabilitas lil ifadah untuk memberikan faedah. Karena seorang mursyid itu kenapa dikatakan wali mursyid katanya? Tidak cukup wali saja. Ya. Kalau wali saja mungkin banyak, tetapi yang punya ta'ahal, ahliyat lil ifadah, kecakapan untuk irsyad dan ibadah, itu bakat dari Allah. Karena mursyid itu ngomong, mursyid itu ngomong, mampu menjelaskan perkara yang rumit, ya. Artinya mampu memadukan baina syahadati wal ghaib wal mulku wal malakut wa baina dunya wal akhirah. Mampu menjelaskan, mensinkronkan dan menyeimbangkan antara alam syahada nyata dan alam gaib, jasad dan ruh, ya, pikiran dan hati, dan juga muluk dan malakut. Ya. Dia mempunyai keseimbangan hidup, ya, jiwa yang sempurna. Gitu. Dan mampu mengurus. Kalau tidak jadi mursyid. Maka seorang mursyid yang diangkat oleh gurunya tidak berarti bahwa dia lebih tinggi, lebih hebat dari mursyid yang dari orang yang tidak diangkat, tidak. Cuman dia tidak punya kecakapan itu saja bedanya. Bahkan sebenarnya orang yang diangkat menjadi mursyid seolah-olah, ya, bagi mereka ini, orang-orang yang seperti mereka itu, ketika, ya, takdir menghendaki dia dijadikan mursyid, itu dia menanggapinya sebagai musibah. Ya, aduh, musibah, karena tugas berat, bukan sebagai presiden mimpin benda, ya, mimpin manusia fisik, ya, menjadi sultanul ajsad, tetapi mereka menjadi sultanul arwah, ya. Dan itu perkara yang rumit, ya. Itu sebab rata-rata mereka ketika diangkat menjadi seorang mursyid, ya, mereka menangis, ya, menangis, ya. Tapi orang sekarang ada fenomena berebut jadi mursyid, mengaku-ngakunya, ya, sama dengan berebutan presiden. Kan udah tradisi itu, kacau, ya. Saya sering mendengar orang punya ilmu, ya, orang ahli ilmu. Ada nggak antum ada kenalan nggak syekh yang belum punya khalifah? Saya kesana udah banyak murid saya ini, saya pengen jadi. Waduh, ya. Karena dia merasa berilmu, beribadah, rasanya udah lebih sufi daripada sufi. Jadi ada nggak syekh yang belum punya khalifah? Ya, saya siaplah untuk menjadi khalifah. Ya Allah. Wa malakahu qiyadahu ba'da tahaqquqi halihil mu'tabari fi wasfihi ad-dairi ala khamsati asya. Malakahu, dan mana ketika si kamil itu mempunyai kecakapan untuk memberi faedah, artinya ifadah ini irsyad, ya, karena mursyid itu adalah ifadah yufidu, memberikan faedah, artinya membimbing, ya,
Wa malakahu, dan dia serahkan kepada si kamil ini qiyadahu, kepemimpinannya. Kita untuk menyerahkan diri kita agar dibimbing, dipimpin itu ba'da tahaqquqi. Nanti dulu, jangan main ya. Kalau melihat wah ini mursyid nih ya, sorbannya gede nih, ini dia nih mursyid nih. Wah jubahnya kayak Batman nih misalnya. Ya, lah, wah ini baru nih mursyid, bininya 4 misalnya. Wah ini baru mursyid nih, orangnya tinggi putih. Nah, ya. Ba'da tahaqquqi, setelah engkau teliti halihi, halnya. Ya, hal itu kan memang keadaan jiwa. Jadi hal itu maknanya tidak satu, tergantung konteksnya. Di dalam tasawuf ada hal ya, maknanya adalah sifat yang belum stabil, masih labil. Katakan begitu istilahnya. Kalau istilah karakter ya. Artinya sifat-sifat mulia, sabar belum menjadi sifatnya, belum menjadi karakternya, belum menjadi makom, masih berubah ya. Nah ini hal, ini adalah untuk seorang murid. Dia punya suasana sifat, dia punya suasana sabar, hal, keadaan sabar dalam jiwanya, tetapi belum berubah jadi sifat, karakter, makom, belum, masih hal. Hal maknanya masuk dan berubah gitu ya. Hal itu sendiri ya, proses maksudnya ya. Nah, tetapi jika mereka sudah mempunyai makom, sudah misalnya sabar sudah menjadi makomnya, maka setiap ada masalah yang memerlukan sabar, sifat makom itu menimbulkan satu keadaan, satu hal, satu suasana sabar, dan ini tidak dapat dirasakan oleh orang yang gak punya sabar. Makanya mungkin kita melihat orang sabar, lu diam aja goblok banget lu gitu. Nah, karena kita tidak mempunyai hal itu. Nah, hal ini kan suasana hati. Ini akan terpancar, terekspresi ke dalam perilaku. Makanya afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmul hal ini disebut ilmu tasawuf. Karena tasawuf itu membangun sifat mulia, akhlak menjadi karakter. Nanti sifat-sifat itu menimbulkan satu suasana hati, dan itu amal itu dilahirkan dari kondisi hati itu. Nah itulah afdhalul ilmi ilmul hal. Dan dakwah dengan hal, bukan dengan perilaku. Contoh misalnya begini, ada seorang guru TK katanya dakwah bil hal ya, dengan mempraktekkan, bukan semata-mata praktek juga mayit kosong, hanya bentuk perbuatan, tidak ada rohaninya, tidak ada hakikatnya, tidak jadi Pak. Emang yang bikin kita orang jadi soleh itu, orang soleh itu yang bikin Allah melalui kita. Makanya contohnya saya sering contohkan, seorang ibu guru TK mendidik anak agar menjaga kebersihan, karena kebersihan itu kan akhlak. Harus dicontohkan, kata ibu gurunya, ada sampah misalnya situ. Anak-anak, lihat ini sampah. Nah, kita buang ya. Kebersihan adalah separuh daripada iman. Kita harus menjaga kebersihan anak-anak. Coba kumpulkan sampah itu. Kan itu praktek langsung tuh. Itu kan hal. Iya, hal. Tapi kalau bukan dari sifat mulia, dari hakikat perbuatan itu yang ada dalam jiwanya, enggak jadi Pak, murid ini enggak jadi bersih, enggak tertanam dalam jiwanya sifat bersih, tidak. Yang menanamkan bukan kita, Allah. Allah tahu bahwa kita ya enggak punya. Bagaimana dia dijadikan oleh Allah sebagai apa namanya pentransfer atau pemindah atau ya, nur itu akhlak itu kan kita sering mendengar guru itu akan memancarkan rohaninya ke dalam hati kita ya. Jadi muridnya tuh langsung kena cahaya dari, kan kacau lagi tuh pemahaman tuh. Sebetulnya itu proses tarbiyah, pembentukan kepribadian tuh. Kepribadian aja tuh itu udah istilah di luar tasawuf tuh. Tidak ada di tasawuf membentuk kepribadian.
Karena ulama juga ikut berbicara tarbiyah dan mempunyai istilah yang lain dari istilah yang diciptakan oleh orang sufi. Seperti takwin syakhsiyah. Lihat orang-orang pergerakan ketika bicara tarbiyah, takwin syakhsiyah. Ya, itu masih fisik. Si anunya konotasi maknanya. Ya. Seperti seorang ibu ingin anaknya sabar, diteriakin saja, sabar nak. Lah itu yang pindah ke dia itu tidak sabar. Wong ibunya tidak sabar ya. Berarti dia telah membentuk dan menanamkan sifat tidak sabar kepada anaknya. Tapi kalau dia punya sifat sabar, menyabari anaknya, berarti itu menanamkan sifat sabar. Itu tarbiyah. Ya. Nah maka untuk kita serahkan kiadah kita kepada kepemimpinan diri kita kepada guru ba'da tahaqquqi, setelah diteliti halnya. Ini orang tawadu apa pura-pura tawadu? Ya. Ini orang juhud apa pura-pura juhud? Al-mu'tabar, yang muktabar fi wasfihi, di dalam sifat-sifatnya. Artinya halnya itu mu'tabar fi wasfihi. Halnya itu benar dari sifatnya. Bukan karena sifat akan menimbulkan hal. Gitu. Hal nanti akan melahirkan perbuatan. Hal di sini bukan hal yang tadi murid ya, sifat labil, bukan. Dan sifat ini meliputi apa? Ad-dairi ala khamsah, meliputi 5 perkara. Kita lihat 5 perkaranya nih. Yang pertama, al-ilmi bil matlubi. Dia mengetahui apa yang matlub. Seorang syekh mengetahui matlub, muhtaj, apa yang diperlukan ya oleh seorang murid. Mereka tahu, maka mereka membagi bahwa kita perlu merubah keadaan kita. Maka apa maksudnya seorang sufi itu, seorang mursyid mendidik muridnya bil isyarah, bukan bil ibarah. Artinya mengatakannya bukan dengan mengucapkan A, B, C, D 1, 2, 3 kepada seseorang, tidak. Kita menunggu itu nggak akan, dan itu karena bukan manhajnya, tidak. Kita kan sering menunggu apa yang harus kita, tidak ada. Tetapi ketika dia berada dalam majelis, dia hanya melemparkan mutiara. Masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan keadaannya. Allah yang bagikannya, karena dia berjalan dalam perjalanan tafwid, pasrah kepada Allah. Dia hanyalah kotak, katakan ya, yang isinya ada inayah Allah, yang rohaninya adalah cahaya yang ya, bersambung kepada Allah, dan kita dibimbing oleh cahaya itu. Pak anak sampai sekarang rezekinya dari orang tua, tapi akidah mengatakan dari Allah, tapi mintanya kan ke orang tua. Ya itu dari Allah itu. Ya. Coba aja buktikan, kita mati, anak tetap dapat rezeki. Kita sering mikir, aduh kalau saya mati anak saya masih kecil, siapa yang ngempanin? Justru mungkin banyak kita memakan rezeki anak, aturan sampai ke dia semua nggak sampai kan. Ya. Pas kita mati baru dapat rezeki semua tuh. Allah. Ya. Begitu juga rohani. Ya. Ada abul arwah. Maka mereka mempunyai al-ilmi bil matlub, mengetahui apa yang matlub. Ya. Mengetahuinya dalam bentuk apa? Ala wajib tahqiq bit tajribah. Pengetahuan terhadap yang dimatlub karena apa? Ya, ala wajib, secara apa? Secara tahqiq bit tajribah. Dia memiliki ya, apa yang dicari itu. Tahqiq itu meraih apa yang dicari itu. Melalui apa dulu memilikinya, meraihnya, ya, merealisasikannya. Bit tajribah, melalui tarbiyah ruhiyah. Tajribah ini tarbiyah ruhiyah. Tajribah ini tariqah. Tajribah ini adalah tarbiyah di tangan gurunya. Itu. Ya. Karena
Setelah kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita disuruh mengenal Allah. Kita dilahirkan itu juga anugerah Allah, dan ketika kita mengenal Allah juga itu anugerah Allah. Namun untuk mendapatkan anugerah Allah yang rohani ini adalah dengan tajribah ruhiyah, ya, yaitu dengan proses pendidikan melalui guru. Itu manhaj dalam tasawuf, itu tajribah, itu sudah ada istilah. Ini kalau misalnya dibaca murni dia hanya mengartikan bahasa bukan istilah, kacau ini terjemahannya. Oh, berarti dia punya tajribah, eksperimen atau experience, pengalaman atau percobaan. Tidak. Tajribah itu adalah qad salaka ilallahi min qabl. Dia telah menempuh jalan kepada Allah sebelumnya, wa qad wasal, dan telah sampai. Jadi dengan itu dia mengetahuinya, bukan dengan renungan. Karena seorang sufi mursyid mengajar muridnya laisa bi'ilmihi wala bitasawwuri. Tidak. Ya. Tetapi bihali. Tidak pikir-pikir, karena Allah lah yang membimbingnya. Yang kedua, wal basiratin nafizah, dan punya mata batin yang tajam, tembus. Wah, ini kata tembus juga ini, ya. Maka saya artikan dulu tajam dulu, nanti kalau langsung tembus, wah, oh jadi itu tembus ke batin, bolong kelihatan. Nah kalau sudah tembus, kenapa masih ada orang yang, nah itu nggak tembus, masih dikeker begitu, kecil kali lubangnya. Kan ada mudai si pengaku, ya. Dia ingin kelihatan, karena kan begini, masalah tasawuf seperti yang sudah kita bahas, masalah tasawuf itu kan masalah yang abstrak, ya. Seseorang ada nggak torek tasawuf itu, artinya ada nggak sifat-sifat mulia dia, siapa yang tahu? Itu sebabnya karena dia ingin dianggap adalah seorang yang mempunyai tasawuf, yang mempunyai asrar itu, maka dia tunjukkan secara fisik, kan ketahuan salahnya, ya. Tiba-tiba, ya, ngapa? Tahu. Wali itu, kalaupun nafizah dalam arti yaktashif, menyingkap hati seseorang, keadaannya, itu bagi dia aurat, sama ngelihat kemaluan orang, mesti dia nunduk. Ya, malu. Kenapa? Dia ge ada, cuman Allah tutupi. Ya Allah, kalau bukan karena Allah juga tetap saya hidup dengan sifat itu, bang. Jasadnya ada sama, gitu. Bahkan dia, ya Allah, ya artinya masih manusia begitu. Ya. Terus berpikir, ya Allah, ngapain dibuka? Kan cukup aja engkau yang tahu, udahlah. Kan jadi pusing, Pak. Ya. Seorang wali misalnya ada orang jahat dikasapin, pusing nggak sebagai manusia tuh? Deh. Coba kalau nggak tahu, kan enakan nggak tahu. Kenapa ada orang masuk tarekat ingin kasap? Kan blow on berarti. Jangankan secara hakikat, secara akal aja ada goblok, blow on. Artinya nggak ngerti apa itu tasawuf. Akhirnya nanti jadi pura-pura celeng lama-lama tuh, kacau. Ya. Bagaimana kehidupan yang siratal mustaqim, yang mutakhalliq bi akhlaqil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal basiratun nafizah, ya. Di samping isqatil hawa, dia selalu mampu menggugurkan, mengalahkan hawa. Wal amali tsabit, amal yang sabit. Sabit itu kan kokoh. Artinya amal itu bukan zahir, tetapi sabit dari batin. Ma'ittiba'i sunnah. Dan secara zahirnya kelihatan enggak nyalahi sunnah amalnya. Ini orang sufi cuek, ya. Bebek lagi cueknya, karena dia mau udah ahli dalam, bukan ahli kulit, ya. Nah, tidak. Keempat, wal himmatil aliyah.
semangatnya itu luhur. Ya. Dari mana kita mengetahuinya? Bitarkil khalqi, dengan meninggalkan makhluk. Artinya dia melakukan sesuatu bukan untuk makhluk, untuk Allah. Dipuji kah, tidak dipuji kah, diterima kah, tidak diterima kah, atau tidak. Allah wabas, Allah saja. Wa rabbid dunya wan nafsi wal hawa syaitan, dan dia mampu menolak dunia, nafsu, hawa, syaitan sebagai himmahnya. Ya, semangatnya itu dia mampu, bukan semangat syaitan, semangat hawa, semangat nafsu, semangat dunia, materialistik, hedonistik, apalah istilahnya sekarang. Lah, semangatnya semangat Rabbani, ketuhanan, hamba. Apa yang dia lakukan? Dia hamba. Melakukan apa saja untuk siapa saja, hamba. Bukan lu kalau nggak ada gua, waduh nggak bisa dapat hidayah lu, kacau itu. Itu Tuhan selain Allah itu gitu. Wah, dia kudu ngaji sama gua, insya Allah dia dapat hidayah. Wih, ya, kacau. Itu tidak ada dalam tasawuf. Tapi naibnya orang sufi yang ngomong begitulah, itu tradisi namanya, mudda'i, pengaku. Dan yang terakhir, wal halatis sahihah. Hal tuh, halnya memang sahih. Ya, kondisi jiwanya memang betul-betul sahih. Ya, benar. Bil inhiyasi ilallah. Kenapa? Karena dia selalu inhiyas, condong kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rusul-rusulnya, hari akhirat. Ya. Selalu condongnya ke sana, halnya itu. Karena begini, inhiyas itu adalah sama dengan ittijah gitu ya. Tapi ini kecondongan kan begini, ada orang mudhohahnya, mudhoha itu mudhohatun ila, ya kasarnya bahwa apa yang dilakukan ada kecenderungannya kepada adam, kepada ketiadaan, ya, kepada kehampaan, kepada dunia lah katakan, itu ke bawah. Dan ada orang yang elit, apa yang dilakukan adalah ke atas, ke wujud, ke ada, itu adalah ke Allah. Nah, yang pertama-tama ilallah gitu. Nah ini halnya itu, selalu keadaan suasana hatinya itu selalu membawa dia kepada Allah, kepada malaikat, artinya ilham-ilham, kepada kutub, kepada Al-Quran dan hadis, Rasul, akhlak mulia, wal yaumil akhir. Semua tujuannya adalah untuk ma ba'dal maut. Ya. Dan dengan apa? Dengan iqab al-amal. Bagaimana agar punya inhiyas itu? Dengan menghentikan angan-angan kepada Allah fima qalla wajal, sedikit atau banyak. Kita bunuh angan-angan itu. Ya, arti angan-angan begini, ketika kita salah, ya, daripada bertaubat lebih baik ya Allah Maha Pemurah, Allah ampunkan manku, tenang. Nah ini namanya ya amal, ya amal. Orang Islam pasti dah masuk surga, ya amal. Tapi tidak ada inhiyas, ya, tidak ada kecondongan kepada Allah, kepada agama, kepada itu ya, kalau taubat, ya. Ya, itu baru betul. Kenapa ilmu? Pabil ilmi yahdi. Kalau si mursyid punya ilmu, yahdi, selalu memberikan bimbingan kita, selalu memberikan, membagi-bagi hidayah, yahdi. Ya. Tetapi kalau guru tidak punya pengetahuan, ya, yang didasari oleh pengalaman dia dalam tarbiyah, yudil, nyesatin. Ya, tiba-tiba ada orang, ya, bertarekat mengeluhkan, saya ini masih malas baik. Wah, kamu zikir dah berapa?
zikir satu hari 2 juta, muset. Dia membayangkan kalau orang zikir aja akan benar, dia aja nggak sampai 2 juta zikirnya. Ya. Itu sama juga dokter gadungan kan. Ya, sakit apa lo ini? Kayaknya obatnya mesti banyak lo, ini panas banget nih, udah makan 12 tablet. Keracunan, Pak. Lo orang nggak ada ilmunya. Ya, nggak mengetahui yang matlub itu apa, dan nggak punya tajribah sebelumnya. Ya, maka la yahdi, tidak membimbing. Ya. Dengan basirah, wabil basirati yumayyiz. Dengan basirah itu dia dapat membedakan mana ada Allah, mana tidak. Ya. Mereka itu menolak, tidak menerima, mendatangi, tidak mendatangi, ya, berdasarkan tamyiz. Membedakannya adalah perbedaan yang datang dari batinnya. Ya, kita tidak bisa meniru fisiknya. Dia juga sering melakukan ini, tidak mau, itu mau. Tidak ada patokan yang bersifat fisik. Tidak. Semua adalah bimbingan Allah, basirahnya yang nafizah. Itu. Ada kata kita, mestinya mah si Fulan itu diterima, tapi dia menolak. Kita ngeritik, kenapa? Dia itu orangnya ini. Ya. Saya pernah berpikir begitu kepada saya punya guru. Ada orang datang kepada guru saya melihatnya bagus banget ini orang. Ya. Tiba-tiba guru saya memalingkan mukanya. Saya datangin, ya. Wah, dia saya nggak tahu nih. Beliau menjawab, kalau saya tidak terima, kenapa? Hadir. Dan itu gaya itu bukan satu gaya ya. Tidak boleh ditiru. Karena mereka tidak punya kebencian, tidak punya kepada apa dan siapapun, tidak. Ya. Itu katakanlah dalam muamalah kepada manusia, begitu juga dalam makanan, minuman, pembicaraan. Ya. Dia punya basirah yang nafizah. Itu yumayyiz. Wa bil amali. Nah, jika amal itu sabit, yu'in, membantu, menolong. Ya, menolong kita untuk mampu beramal. Ya, itu sebabnya mereka mengatakan bersahabatlah dengan mereka karena himmahnya itu, ya, keadaan batinnya itu kan amal itu kan yang dilahirkan oleh hal keadaan batin dia, itu akan membantu kita, mempengaruhi, mensugesti kita untuk melakukan juga. Wabil himmati yuqawwina, dengan himmah dia kita jadi kuat. Ya. Artinya, ya, kami punya guru dulu itu dalam setahun mungkin bertemu 2-3 kali. Sekali pertemuan mungkin hanya 2 minggu, setelah itu mereka hilang, pergi ya, ke tempat lain. Ya. Selama 2 minggu tuh rasanya semangat tuh kuat. Begitu beliau pergi, ya, karena rohaninya di situ, kita hanya fisik aja. Ya. Wabil hal yarfa' wa yakhfid wa yufarriq wa yajma'. Dengan hal itulah dapat mengangkat, menjatuhkan, wa yufarriq. Ya. Apa wa yufarriq itu? Ini istilah dalam tasawuf. Wa yufarriq, yang membuat kita firqah. Apa membuat kita firqah? Yang membuat kita hanya menyaksikan makhluk, bukan Allah. Kemudian wa yajma' adalah menjamakkan hati kita. Ya. Dengan hal suasana hati seorang mursyid itu membuat kita yajma'. Ya, apa yajma'? Menyaksikan Allah murni tanpa makhluk, itu yajma'. Maka di dalam tasawuf itu ada al-farqu wal jam'u. Al-farqu itu syuhudul khalqi bila haq, murni menyaksikan makhluk, Allah tidak ada. Kalau jama' syuhudul haqqi bila khalqin, murni dia menatap manusia, tapi yang dia saksikan murni Tuhan, bahkan tidak ada manusianya. Ya, artinya semua ciptaan, pemberian,
tajalli, gerakan keinginan Allah. Jangankan gerakannya, hatta rupa bentuk itu pun Allah yang menciptakan manusia itu. Maka dia melihat syuhudul haq. Nah, maka bergaul dengan orang itu ya akan mengangkat kita, menjatuhkan kita tergantung halnya. Jika seorang mursyid tentunya yarfa wa yajma'. Begitu. Waduh, di mana berhenti ini? Wa inna mahya, kita berhenti di situ, kita akan sambung ya, ke dalam waktu lain insyaallah. Ya, itu diringkas lagi tuh. Wa inna mahya salasa. Jadi kesimpulan yang 5 tadi kalau dikategorikan, diringkaskan itu kepada 3 perkara: akal, ilmu, dan muru'ah. Ya, akalnya, ilmunya, dan muru'ahnya, harga dirinya, akhlaknya. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.